Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini Kakak akan membahas tentang reaksi kesetimbangan. Apa itu reaksi kesetimbangan? Simak yuk videonya. Reaksi kesetimbangan. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi kelas 11 SMA semester 1, yaitu reaksi kesetimbangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses alam yang selalu menghasilkan antar perubahan senyawa kimia. Contoh reaksi kimia yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sebatang kayu dibakar menghasilkan asap dan abu. Kemudian mencampur baking soda dan cuka. Ini merupakan contoh-contoh reaksi kimia. Contoh lagi, misalkan kalau kita membuat tape, maka ada reaksi kimia di situ, yaitu fermentasi tape. Kemudian proses fotosintesis. Saat kita mendidihkan air, itu juga termasuk contoh-contoh reaksi kimia. Berdasarkan sifat berlangsungnya suatu reaksi kimia dibedakan menjadi reaksi searah dan reaksi dua arah. Apa sih reaksi searah? Apa sih reaksi dua arah? Contoh, sebatang kayu dibakar menghasilkan asap dan abu. Apakah asap dan abu ini bisa kembali lagi menjadi kayu? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari reaksi searah atau reaksi satu arah. Suatu reaksi di mana reaktan sudah menjadi produk dan berkesudahan. Jadi tidak mungkin produk kembali lagi menjadi reaktan atau asap dan abu ini kembali lagi menjadi kayu. Itu tidak mungkin. Ini merupakan contoh reaksi yang searah. Apa sih perbedaan antara reaksi searah atau disebut dengan irreversible dan reaksi dua arah atau reversible? Reaksi searah atau irreversible adalah suatu reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk. Jadi cuma dari arah reaktan ke produk. Tapi kalau reaksi dua arah atau reversible itu adalah reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk dan dari produk ke reaktan. Jadi di sini suatu reaksi itu bisa dari reaktan ke produk, kemudian setelah menjadi produk bisa kembali lagi ke reaktan. Ini termasuk contoh dari reaksi dua arah. Contohnya apa nih? Misalkan waktu kita mendidihkan air ya. Nah, itu termasuk reaksi dua arah. Airnya bisa menguap ke mana, ketutup ya, kemudian jadi embun, kemudian bisa jadi air lagi ya di situ ya. Itu termasuk contoh dari reaksi dua arah atau reversible. Lalu perbedaannya apa lagi nih di sini? Reaksi searah, persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah. Jadi misalkan dari A plus B menghasilkan C, maka reaksinya panahnya adalah 1. Tapi kalau reaksi dua arah ada dua anak panah di sini. Panah dari arah reaktan menuju ke produk dan dari produk menuju ke reaktan. Itu termasuk reaksi dua arah. Lalu perbedaannya apa lagi ya? Reaksi berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Ini termasuk ciri dari reaksi searah, yaitu reaktan habis, maka reaksinya berhenti. Tapi kalau reaksi dua arah, reaktan bereaksi membentuk produk, dan produk bereaksi lagi bisa membentuk menjadi reaktan kembali. Nah, ini termasuk ciri dari reaksi dua arah. Produk bisa kembali menjadi reaktan. Kemudian, ciri-cirinya yang lain adalah reaksi searah atau irreversible, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Setelah menjadi reaktan, langsung jadi produk, ya sudah selesai atau berkesudahan. Tapi kalau reaksi dua arah atau reversible, ini terdapat dua reaksi di sini ya. Reaksi ke arah produk disebut dengan reaksi maju.
Kemudian reaksi dari produk ke reaktan disebut dengan reaksi balik. Karena itu disebut juga dengan reaksi dua arah, reaksi bolak-balik gitu ya. Kalau reaksi satu arah disebut juga dengan reaksi tidak dapat balik. Tapi kalau reaksi dua arah disebut dengan reaksi dapat balik. Jadi reaksi tidak dapat balik satu arah dan ada reaksi dapat balik disebut dengan reaksi dua arah atau reversible. Contoh-contohnya ini KOH plus HCl menghasilkan KCl plus H2O. Tanda panahnya ada satu ya. Cuma ada satu dari reaktan menuju ke produk. Nah ini termasuk reaksi searah. Ba plus HCl menghasilkan BaCl2 plus H2. Panahnya satu arah. Kemudian reaksi dapat balik contohnya. Nah ini panahnya ada dua gini ya. Ada dua arah panah. Panah reaksi maju, panah reaksi balik. Ini termasuk contoh dari reaksi dua arah atau reaksi reversible dapat balik. Nah, dalam kesetimbangan nanti kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksi yang seperti ini, reaksi yang dapat balik atau yang memiliki dua anak panah gini ya. Nanti kita belajar tentang reaksi kesetimbangan. Oke, langsung saja kita ke kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah reaksi yang berlangsung terus-menerus dengan kecepatan yang sama, baik arah balik maupun arah maju, atau arah ke produk maupun arah ke reaktan. Pada kesetimbangan kimia yang terjadi adalah pada reaksi reversible. Jadi di kesetimbangan kimia nanti kita belajar tentang reaksi dapat balik atau reaksi reversible. Bagaimana sih suatu reaksi dapat balik itu mengalami keadaan yang setimbang? Keadaan setimbang terjadi jika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi produk dan reaktan tidak berubah. Jadi di sini jika A plus B reaktan menjadi produk, maka ada laju pembentukan produk dan produk ini bisa kembali ke reaktan, yaitu laju pembentukan reaktan. Di mana bisa mengalami keadaan setimbang jika laju reaksi pembentukan C sama dengan laju reaksi pembentukan A plus B. Serta konsentrasi C sama dengan konsentrasi A plus B, tidak berubah gitu ya konsentrasinya. Lalu ada 3 kemungkinan nih, suatu reaksi setimbang itu mengalami kesetimbangan. Yaitu yang pertama, konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Yuk kita lihat grafik ini. Di sini ada grafik yaitu konsentrasi dan waktu. Di sini waktu saat terjadi setimbang ya. Terjadi setimbang. Pada saat terjadi kesetimbangan, maka konsentrasi C ini lebih besar daripada konsentrasi A plus B. Ya, ini termasuk kemungkinan yang pertama, yaitu konsentrasi produknya lebih besar daripada konsentrasi reaktan pada saat suatu reaksi dapat balik ini mencapai keadaan yang setimbang. Bagaimana sih proses awalnya? Awalnya A plus B ini kan reaktan ya. Jadi reaktan awalnya kan banyak, tapi kemudian kan bereaksi. Bereaksi lama-lama konsentrasinya sedikit ya. Kemudian untuk produk kan awalnya belum terbentuk, tapi lama-lama terbentuk, makanya konsentrasinya meningkat seperti ini ya. Pada saat setimbang ternyata konsentrasi produknya lebih banyak daripada konsentrasi reaktannya. Ini kemungkinan setimbang yang pertama. Kemudian kemungkinan kesetimbangan yang kedua adalah
konsentrasi produknya lebih kecil daripada konsentrasi reaktannya. Berarti yang lebih banyak di sini konsentrasi reaktan ya, berbeda dengan yang pertama tadi. Awalnya A plus B reaktannya banyak, kemudian terbentuklah produk, akhirnya menjadi sedikit. Kemudian untuk produk C awalnya kan belum ada, kemudian menjadi terbentuk. Tapi pada saat terjadi kesetimbangan, yaitu laju reaksi produk dan laju reaksi ke reaktan itu sama, maka konsentrasi produk C-nya itu lebih kecil daripada konsentrasi reaktannya. Ini kemungkinan yang kedua, konsentrasi produk lebih kecil dari konsentrasi reaktan. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah konsentrasi produk C itu sama dengan konsentrasi reaktan. Awalnya reaktan banyak, awalnya produk belum terbentuk, tapi pada saat terjadi reaksi kesetimbangan, maka konsentrasinya di sini sama. Nah, ini ada garis sama gini ya. Nah, ini konsentrasinya sama antara produk C dan dan reaktan A plus B. Jadi kakak ulangi ya di sini ya. Pada saat suatu keadaan setimbang, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Yang kedua, konsentrasi produk lebih kecil daripada konsentrasi reaktan. Yang ketiga, konsentrasi produk sama dengan konsentrasi reaktan. Ciri-ciri reaksi kesetimbangan. Yang pertama, reaksi berlangsung dua arah dalam ruang tertutup atau sistem tertutup. Kemudian yang kedua, laju reaksi ke kiri atau ke arah reaktan sama dengan laju reaksi ke arah produk atau ke kanan. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis tetapi terjadi secara mikroskopis. Makroskopis itu adalah yang bisa dilihat, contohnya seperti suhu, tekanan, konsentrasi. Sedangkan mikroskopis itu adalah molekul-molekul reaktan dan produk. Ini tidak bisa dilihat karena merupakan molekul kasat mata ya, sangat kecil sekali. Jadi di sini tidak terjadi perubahan makroskopis seperti tadi ya, pada saat setimbang produk dan reaktan konsentrasinya itu tidak berubah. Kalau mikroskopis itu pasti terjadi karena terjadi perubahan antara molekul-molekul reaktan dan molekul-molekul produk. Jadi di sini terjadi perubahan mikroskopis, tetapi kita tidak bisa melihatnya karena sangat kecil sekali, yaitu berupa molekul-molekul. Kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua. Ada kesetimbangan homogen dan ada kesetimbangan heterogen. Apa sih kesetimbangan homogen dan heterogen itu? Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu macam wujud zat saja. Contohnya gas saja atau aqueous saja. Jadi di sini homogen itu adalah fasenya cuma satu. Contoh H2 gas plus Cl2 gas menghasilkan 2HCl gas. Nah, fasenya gas semua ya. Nah, ini termasuk kesetimbangan homogen. 2SO2 gas plus O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Fasenya satu, yaitu gas saja. NH4OH aqueous menghasilkan NH4 plus aqueous plus OH min aqueous. Fasenya larutan saja. Na4 aqueous, Na plus aqueous plus Cl min aqueous menghasilkan NaCl aqueous. Fasenya aqueous saja atau larutan saja. Kemudian H2 gas plus I2 gas menghasilkan 2HI gas. Nah, ini termasuk contoh-contoh kesetimbangan homogen. Fasenya cuma satu saja. Kalau kesetimbangan heterogen itu adalah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai wujud zat. Ada gas,
padat, cair, larutan ya. Contoh karbon padat plus H2O gas menghasilkan CO gas plus H2 gas. Ada fase S sama G, yaitu padat dan gas. Kemudian AQ, AQAS, di sini ada padat ya. AQL, ada L. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kesetimbangan heterogen. Jadi ada kesetimbangan homogen, fasenya sama, dan ada kesetimbangan heterogen, fasenya berbeda atau heterogen, fasenya itu berbeda-beda. Kalau homogen itu fasenya sama, homo sama, heterogen beda gitu ya. Oke, sekarang kita belajar tentang tetapan kesetimbangan. Apa sih ketetapan kesetimbangan itu? Hal ini dikemukakan oleh hukum kesetimbangan kimia, yaitu oleh Goldberg dan Weige. Bunyinya apa? Dalam keadaan setimbang, pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi atau reaktan yang ada dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga yang tetap. Nah, harga tetap atau ketetapan ini disebut dengan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan disimbolkan dengan Kc, yaitu hasil bagi konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan baru dipangkatkan koefisiennya. Harga Kc hanya ada pada fase gas dan larutan saja. Diingat-ingat ya, berlaku jika gas dan larutan. Contohnya, jadi di sini kita bisa menentukan Kc-nya. 2SO3 gas menghasilkan 2SO2 gas plus O2 gas. Produk itu adalah 2SO2 dan O2 ini namanya adalah produk. Sedangkan SO3 ini adalah reaktan. Kc adalah hasil bagi konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan fase gas dan AQ saja. Berarti di sini konsentrasi SO2 pangkat 2, koefisiennya dibuat pangkat ya. Produknya dulu ya, yang di atas produk. Kemudian dikalikan O2 pangkat 1 karena koefisiennya 1 dibagi konsentrasi reaktan, yaitu SO3, konsentrasi SO3 dipangkatkan 2. Nah, ini jadilah Kc-nya, yaitu konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1 dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, ini merupakan harga Kc. Contoh, Na plus Aq plus Cl-Aq menghasilkan NaClS. Di sini ada fase S. Nah, untuk fase ini nanti dihiraukan saja. Dihiraukan atau tidak dibuat dalam penetapan harga Kc. Karena Kc ini hanya berlaku untuk fase gas dan Aq saja. Maka di sini konsentrasi produknya per konsentrasi reaktan, karena di sini cuma ada Na plus dan Cl- yang ini tidak berlaku ya, maka konsentrasi Na plus pangkat 1 dikali konsentrasi Cl- pangkat 1 karena koefisiennya 1. Kemudian contoh Cs plus H2O gas, CO gas, di sini gas juga. Berarti ini nanti dihiraukan juga ya. Maka Kc-nya konsentrasi produk itu yang ini, berarti konsentrasi CO kali konsentrasi H2 pangkat 1 semua karena koefisiennya 1 dibagi konsentrasi reaktan, produk per reaktan. Reaktannya adalah konsentrasi H2.
2O. Pangkatnya 1 juga karena merupakan koefisien 1. Jadi di sini kesimpulannya diingat-ingat ya. Untuk tetapan harga KC itu adalah ditetapkan oleh Goldberg dan Weige melalui hukum kesetimbangan, yaitu harga KC adalah hasil bagi konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan, pangkatkan koefisien yang berlaku hanya gas dan AQ saja. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, kelompokkan reaksi berikut ini ke dalam reaksi kesetimbangan homogen atau heterogen. A, di sini ada fase AQ, kemudian ada fase L, ada fase S, AQ. Berarti fasenya berbeda-beda ya. Berarti yang A ini termasuk kesetimbangan heterogen. Yang B, ada fase S, ada gas, ada S, ada gas. Berarti fasenya juga berbeda-beda ya. Berarti di sini termasuk kesetimbangan heterogen. Fasenya berbeda. Yang C, ada AQ, di sini ada S tapi di sini AQ. Berarti C ini juga kesetimbangan heterogen. Yang D, nah ini termasuk kesetimbangan homogen karena fasenya gas, sama semua ya. Berarti termasuk kesetimbangan homogen. Kedua, tuliskan tetapan kesetimbangan reaksi berikut ini. Yang pertama, PCl3 gas, Cl2 gas, dan PCl5 gas. Berarti fasenya gas semua ya. Berarti nanti masuk ke KC. Yang A, KC sama dengan konsentrasi produknya adalah konsentrasi PCl5 pangkat 1 ya. Dibagi konsentrasi reaktannya, yaitu konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2. Semuanya pangkat 1 ya di sini ya. Kemudian yang B, ada fase S, dan fase gas. Berarti nanti di sini yang ditulis itu gas saja ini ya. Berarti S-nya ini tidak usah ditulis. Maka KC sama dengan konsentrasi CO2 saja, yaitu konsentrasi CO2-nya saja yang mempengaruhi karena S di sini tidak berpengaruh. Kemudian yang habis sudah C ya. C, NH3 gas, L, AQ. Berarti di sini ada gas, AQ. Berarti nanti tidak masuk ke kesetimbangan ya. Berarti KC sama dengan konsentrasi produknya adalah konsentrasi NH4 plus pangkat 1 kali konsentrasi OH- pangkat 1 dibagi konsentrasi NH3. Juga pangkat 1 ya, karena koefisiennya 1. Kemudian yang D, di sini yang berpengaruh adalah cuma ini saja, CO2 dan H2O, sedangkan S ini tidak ditulis karena fasenya padat. Maka harga KC sama dengan konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2O. Pangkatnya adalah pangkat 1. Ingat-ingat ya teman-teman. Jadi untuk menentukan harga KC adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkatkan koefisien. Kalau koefisiennya 1 biasanya itu tidak usah ditulis pangkat 1 gini ya, atau cuma gini aja. Gitu ya.